Demo mahasiswa pecah di berbagai daerah. Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk perbaikan ekonomi. Salah satu yang menjadi poin tuntutan adalah penghapusan program makan bergizi gratis. Program unggulan pemerintahan Prabowo ini dianggap menyerap begitu besar uang negara, sehingga mengabaikan sektor lainnya. Anggaran yang begitu besar dan adanya pemborosan bahkan diakui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dia bilang negara boros hingga 1 triliun rupiah per bulan karena pembengkakan titik SPPG. Dari awal direncanakan hanya 21.000 titik, namun faktanya berlebih hingga 6.877 titik. Karena itu, penataan ulang program MBG sangat dibutuhkan. Ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan. 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan. Tak hanya pemborosan, Komnas HAM bahkan menemukan indikasi pelanggaran dalam program makan bergizi gratis. Berdasarkan hasil pengamatan sejak Februari 2026, Komnas HAM menyoroti tata kelola program makan bergizi gratis yang dinilai rawan salah sasaran. Cakupan penerima manfaat yang terlalu luas membuat program ini beresiko tidak efektif, sehingga disarankan hanya difokuskan pada kelompok rentan, seperti masyarakat desil 1 hingga 4, serta anak dan ibu hamil di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau 3T. MBG, diantaranya pelanggaran terhadap hak atas kesehatan, 1, kedua hak anak, kemudian yang ketiga hak atas pangan, keempat, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kelima, hak atas informasi. Ketujuh, hak atas pekerjaan yang layak. Dan kedelapan, hak atas pemulihan bagi korban. Komnas HAM merasa penting untuk menyampaikan 9. Jadi kami ada 9 rekomendasi kepada pemerintah untuk mendorong perbaikan tata kelola MBG. Banyaknya sorotan ke program makan bergizi gratis ditanggapi Badan Gizi Nasional. BGN mengklaim terus melakukan langkah perbaikan, salah satunya dengan meninjau ulang penerima manfaat program tersebut. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari bilang, peninjauan ulang dilakukan untuk mencapai indikator tujuan intervensi gizi. Salah satu opsi dengan menyetop MBG bagi siswa SMA. Dengan begitu, penerima manfaat MBG berkurang hingga 8 juta orang. Pertanyaannya jangan pertanyaan dapurnya, penerima manfaatnya dulu yang mana, baru dapur itu mengikuti. Ya, itu sebuah konsekuensi lah bahwa kita akan tata ulang, maka yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi. Kami nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya. Penghematan anggaran juga disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dia memastikan anggaran berbagai program prioritas diatur supaya lebih efektif. Berbagai program prioritas seperti makan bergizi gratis, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier efek yang luas. Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat. Pertanyaannya, apakah tuntutan mahasiswa bisa dijawab oleh pemerintah? Tim Liputan, Kompas TV. Demo mahasiswa pecah di berbagai daerah, sejumlah tuntutan disampaikan. Salah satunya adalah soal evaluasi program makan bergizi gratis yang dianggap menyerap begitu besar uang negara. Sebelumnya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bahkan mengakui program MBG boros 1 triliun rupiah per bulannya karena pembengkakan titik SPPG. Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada anggota Koalisi MBG Watch,
Ada Bung Agus Sarwono dan juga ada juru bicara dari Partai Gerindra yang juga merupakan anggota Komisi 2 DPR, Bahtera Banong. Selamat pagi Bung Agus dan juga Mas Banong. Selamat Halo, pagi, selamat pagi Mbak Mbak Disti, Disti. Mas Halo Agus. Bang Basra. Ya, saya mau ke Mas Agus dulu. Mas Agus, ini kalau kita lihat kan BGN mengklaim akan memperbaiki program prioritas pemerintah MBG dengan mengatur ulang soal penerima MBG, anak SMA tidak lagi menerima. Nah, langkah ini diharapkan bisa mengurangi sekitar 8 juta penerima MBG. Pertanyaan saya, efektifkah ini dilakukan untuk bisa melakukan efisiensi anggaran dan supaya tepat sasaran? Iya, terima kasih Mbak Disti. Sebetulnya sejak tahun lalu ya, Transparansi Internasional Indonesia dan jumlah koalisi masyarakat sipil sudah menyampaikan pesan utama ya terhadap proyek strategis nasional, dalam hal ini adalah makan bergizi gratis begitu ya. Potensi pemborosan anggaran, risiko korupsi yang sangat besar begitu ya. Itu juga sudah kita ingatkan sejak tahun lalu. Sudah sangat banyak kajian yang sudah dibuat oleh teman-teman masyarakat sipil, setidaknya dari aspek tata kelola begitu ya. Dan kami sampaikan juga seharusnya di tahun pertama itu adalah lebih banyak di penguatan tata kelola terlebih dahulu. Jangan dieksekusi langsung. Tapi kan faktanya di tahun pertama itu langsung digas ya. 10 bulan loh BGN tidak bekerja tanpa ada regulasi yang ajak dalam konteks pengelolaan program. Karena Perpres 115 itu baru terbit di akhir-akhir Oktober begitu. Artinya selama 10 bulan BGN tidak bekerja secara apa namanya dengan regulasi yang kuat. Itu pertama. Kemudian keduanya adalah Badan Gizi Nasional itu tidak punya apa namanya mitigasi risiko korupsinya begitu. Penerima manfaatnya besar sekali Mbak. Alokasi anggarannya juga besar sekali. Minim sekali itu pelibatan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. Warga penerima manfaat tidak bisa melakukan fungsi kontrol yang kuat begitu ya. Dan bahkan temuan kami itu juga sejalan dengan temuan teman-teman Komnas HAM sesungguhnya begitu. Dan sudah dari tahun lalu itu sudah kita sampaikan secara detail. Tapi sayangnya Badan Gizi Nasional nampaknya gitu ya tidak mendengar apa yang disampaikan oleh kawan-kawan masyarakat sipil begitu. Ketiga, tidak ada ruang pengawasan yang jelas begitu ya. Sampai sekarang gitu ya, kami mencoba setidaknya sampai kemarin begitu ya, mencoba untuk mencari hasil audit BPK ataupun BPKP begitu. Nah, maka menjadi penting sebetulnya sejak peristiwa 3 pimpinan BGN ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, stop programnya, moratorium operasional dapurnya begitu. Selama 30 hari deh gitu. Perbaiki dulu tata kelola. Jadi nggak mungkin, bagaimana mungkin memperbaiki tata kelola, kemudian operasional dapur tuh masih jalan. Jadi kami nggak bisa menerima logika itu. Harusnya berhenti dulu. Kenapa? Karena dari hulu sampai hilir itu harus dicek, Mbak. Gitu ya, harus dicek di mana titik loophole-nya dan seterusnya. Kedua, lakukan audit gitu. Audit investigatif terhadap program makan bergizi gratis yang dimulai sejak tanggal 6 Januari sampai dengan hari ini. Kira-kira begitu Mbak, makasih. Oke, nah kalau mendengar dari Mas Agus, bagaimana Bung Bahtera Banong merespon ini? Kalau menurut Mas Agus ini mengatakan dari MBG Watch, sebenarnya sudah diingatkan sejak setahun yang lalu, minim sekali pengawasan padahal penerima manfaatnya banyak sekali. Kalau menurut Mas Agus, moratorium dulu deh, berhenti dulu 1 bulan, koreksi, evaluasi secara menyeluruh tata kelolanya dari hulu sampai ke hilir. Ketika semuanya sudah selesai dievaluasi, ada hal yang perlu diperbaiki dulu, baru dilanjutkan kembali. Bagaimana Partai Gerindra merespon ini? Ya kalau kita lihat ya, semenjak adanya kejadian ditetapkan tersangka pimpinan BGN, kemudian BGN saya pikir ya, kita saksikan secara bersama, terus melakukan pembenahan termasuk temuan-temuan yang telah disampaikan oleh Pak Menko ya. Jadi kalau kita lihat bahwa BGN-nya sejalan dengan instruksi Presiden, tentunya BGN terus melakukan pembenahan termasuk
temuan-temuan yang kita anggap misalnya yang tadinya hanya targetnya sekitar 21.000 dapur, terus kemudian membengkak menjadi kurang lebih sekitar 27.000 dapur. Itu pun dengan misalnya daerah-daerah yang 3T ya, yang tadinya 2.000 dapur kemudian menjadi sekitar 8.000 dapur. Artinya apa? Pemerintah terus melakukan pembenahan dan tentu itu tidak terlepas semua dari masukan dari berbagai pihak termasuk kawan-kawan dan termasuk juga mungkin Mas Agus dan teman-teman yang lain. Artinya kan kita beri kesempatan kepada kepala BGN yang baru terus melakukan penataan, dan kalau kita saksikan bahwa BGN terus melakukan pembenahan dan itu semua saya pikir sejalan dengan instruksi Presiden ya. Kalau kita lihat bahwa bagaimana BGN terus berbenah soal tidak hanya soal anggarannya tentunya, tetapi berdasarkan hasil konferensi pers yang dilakukan oleh Wakil Kepala BGN bahwa tentu juga di sana ada soal refocusing penerima manfaatnya. Jadi penerima manfaatnya saya pikir itu cukup bagus ya. Ditetapkan dulu penerima manfaatnya, terus kemudian dievaluasi berapa sih dapur yang dibutuhkan. Itu adalah langkah-langkah yang strategis, kemudian melakukan pembenahan sehingga apa yang dituntut publik hari ini termasuk soal bagaimana jumlah anggaran yang begitu besar bisa dilakukan efisiensi. Begitupun soal transparansi pengelolaannya juga bisa lebih terpantau karena sasarannya jelas, penerima manfaatnya jelas, terus penerima manfaat yang betul-betul membutuhkan tentunya ya. Nah, kalau kita lihat tadi disampaikan juga Mas Agus, memang ini harus kita terus awasi bersama ya, publik, begitupun kami dari DPR, karena ini kan program juga harus kita membantu Pak Presiden sehingga betul-betul tepat sasaran dan terutama bagi penerima manfaat yang sangat membutuhkan, dan itu semua harus kita lakukan bersama agar program ini tidak berhenti di tengah jalan, karena ini adalah program strategis Presiden Prabowo yang lagi-lagi saya mengatakan bahwa tentu kan program ini bertujuan mulia, programnya bagus, dan ini semualah yang kita harus awasi secara bersama agar programnya betul-betul tepat sasaran dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tentunya penerima manfaat yang sangat membutuhkan. Artinya di sana PGN mulai berbenah, bagaimana tata kelolanya diperbaiki, bagaimana refocusing penerima manfaatnya, dapur-dapur yang dianggap misalnya selama ini tidak memenuhi standarisasi SOP harus dievaluasi kembali, terus kemudian anggaran-anggaran yang tidak perlu ya, anggaran-anggaran yang seharusnya tidak dilakukan ya, kita harus mendorong agar jangan lagi ada anggaran-anggaran seperti itu. Nah, ini semua saya pikir tugas BGN yang baru, memang tantangannya tidak mudah, tetapi ya kita harus memberi kepercayaan, dan saya pikir dengan adanya pergantian ini Kepala BGN beserta pimpinan yang lain terus melakukan akselerasi percepatan yang kalau kita lihat dari hari ke hari perkembangannya sangat jauh ya. Oke, Bung Batra, kalau saya bertanya kemudian selanjutnya begini, apakah memungkinkan pembenahan evaluasi itu dilakukan secara efektif ketika program ini masih berjalan? Apakah pembenahan itu akan berlangsung optimal ketika program ini masih terus berjalan? Kalau menurut Mas Agus, stop dulu sebentar, 30 hari, evaluasi dulu, baru berjalan lagi. Saya pikir ini secara simultan dilakukan ya, bahwa programnya tetap jalan, bahwa di sana ada pembenahan ya harus, terutama terkait soal yang menyangkut sasaran penerima manfaatnya, karena begitu sasaran penerima manfaatnya misalnya ditentukan jumlahnya, itu dengan otomatis juga akan dilakukan efisiensi anggaran, karena tidak lagi misalnya penerima manfaatnya sebagaimana yang disampaikan, dan bahkan kemarin Wakil Kepala BGN di konferensi persnya menyatakan bahwa ada pengurangan penerima manfaat, misalnya penerima siswa SMA yang selama ini dianggap bahwa ini tidak bukan soal tidak tepat sasaran, tapi kan ada kelompok yang betul-betul rentan membutuhkan itu ya, artinya diprioritaskan dulu yang membutuhkan itu. Terus kemudian belum lagi daerah-daerah yang dianggap bahwa kan ada juga sekolah-sekolah yang mungkin ya dari secara
finansial siswa yang di sekolah tersebut lebih mampu, artinya kan itu juga seharusnya kan tidak perlu Perlu dibagikan. jadi prioritas, harus dialihkan ke betul-betul yang menjadi tempat yang prioritas. Artinya BGN terus melakukan evaluasi dan saya pikir itu juga akan dengan sendirinya nanti akan terjadi penghematan anggaran di sana. Oke, Mas Agus, bagaimana kalau menurut Bung Bahtera simultan saja evaluasi tetap dilakukan secara terus, tapi kemudian program MBG ini masih terus berjalan dengan memperhatikan tepat sasaran, soal penerima manfaat, diprioritaskan kepada 3T. Menurut Anda, apakah akan efektif? Ya, makasih Mbak Adisti. Menurut kami yang paling utama di sini adalah bagaimana agar program ini bukan hanya tepat sasaran, tapi juga efektif gitu ya, dan juga efisien begitu. Maka tawaran strategisnya adalah hentikan dulu programnya gitu ya. Tentukan penerima manfaat berdasarkan level kemiskinan gitu ya. Kalau tidak salah ya, basis data terpadu kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial itu rasanya sudah tepat dijadikan sebagai target sasaran. Itu contoh pertama begitu ya. Desil 1 sampai dengan desil 5 atau 6 misalnya, atau 4 misalnya, dan seterusnya. Target kedua adalah di kawasan 3T begitu ya. Tapi jangan lupa di kawasan 3T itu juga tidak mudah. Tentu biaya produksi akan jauh lebih mahal. Kenapa? Karena transport dan seterusnya begitu ya. Karena kita membayangkan kalau ini daerah terluar, maka mobilisasi logistik atau bahan baku buat dapur itu juga tidak mudah dan juga tidak murah begitu ya. Jadi exercise dulu deh sebetulnya mana yang dijadikan sebagai target sasaran. Tentukan dulu ukuran programnya, indikator programnya. Program ini untuk menyasar siapa? Warga terdampak miskin gitu ya, atau warga yang memang rentan miskin, atau memang diintervensi soal gizinya gitu. Kalau diintervensi soal gizi, jangan-jangan tidak semua juga orang juga punya masalah atau anak-anak punya masalah soal gizi begitu. Maka dibikin data yang lebih kuat, lebih ajak, lebih strategis begitu. Libatkan misalnya Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan yang punya data soal anak-anak yang rentan terhadap stunting dan seterusnya begitu. Nah, saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Menko begitu, Menko Pangan. 1 triliun itu bukan angka yang sedikit, itu kalau dikonversi menjadi layanan publik yang lain itu dahsyat hasilnya. Begitu ya, rumah sekolah begitu dan seterusnya begitu. Nah, yang kedua, bagaimana mungkin program ini secara tata kelola akan diperbaiki kalau lagi-lagi program atau operasional dapur masih jalan. Kenapa? Karena di dapur itu rentan sekali sebetulnya. Kita nggak pernah bisa, dan kita nggak pernah, kami ya setidaknya, nggak pernah tahu tuh bagaimana mekanisme belanja kebutuhan bahan pokok di dapur. Karena informasi sangat terbatas. Jangan-jangan ada coy di sini, ada kepala yayasan yang mengelola SPPG, yang kemudian dia juga punya warung. Jadi saya mau bilang bahwa dalam konteks tata kelola, dalam konteks program makan bergizi gratis, normalisasi konflik kepentingan itu nampaknya terjadi begitu. Bahkan tiga pimpinan BGN sendiri juga mengakui bahwa salah satunya juga anaknya mengelola dapur begitu. Artinya apa? Normalisasi konflik kepentingan, dan dalam kacamata governance, dan ini nggak boleh. Gitu kira-kira Mbak Adisti. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, Bung Bahtera, respon Anda. Ya, ini kan BGN kan sedang melakukan audit ya terhadap hal-hal yang dianggap perlu diperbaiki, misalnya bagaimana mengaudit dapur-dapur tersebut, ya apakah sesuai dengan standarisasi atau tidak. Terus kemudian terkait soal penerima manfaatnya, apakah betul-betul yang membutuhkan atau tidak. Terus kemudian soal yang selama ini yang kita saksikan bahwa ada pemerataan di sana ya. Baik dapur misalnya yang penerima manfaatnya sekian ribu ya kan disamaratakan, semuanya dikasih 6 juta per hari, padahal sebetulnya kan kalau kita lihat ya
tidak semestinya kan ada pemerataan di sana, dan bahkan mungkin ada dapur-dapur misalnya yang bisa malah digabungkan, tidak semestinya ada 2 3 dapur terus kemudian dilakukan pemerataan semuanya dipukul rata. Nah, ini juga kan sudah dilakukan evaluasi ya. Saya pikir kalau programnya justru dihentikan, maka agak susah ya melakukan audit apakah benar-benar dapur ini secara operasional ya berjalan dengan baik atau tidak. Terus kemudian yang kedua adalah kalau programnya berhenti sementara waktu, agak susah ya kita nanti memantaunya mana yang betul-betul ya menerapkan standarisasi ya menu sesuai dengan yang SOP-nya, atau misalnya tidak sesuai dengan SOP-nya. Nah, itu kan agak-agak susah nanti memantaunya justru kalau programnya berhenti sementara. Maka dari itu biarlah ini berjalan, terus kemudian auditnya juga berjalan, dan nanti pasti akan BGN yang baru akan memutuskan bahwa setelah audit itu dilakukan, mana dapur yang benar-benar bisa berlanjut, ya, mana kemudian penerima manfaat yang harus diteruskan, mana yang harus dialihkan ke daerah yang benar-benar membutuhkan, dan itu pasti akan dengan sendirinya terjadi efek pengurangan anggaran kalau itu sudah berjalan dengan baik. Dan saya pikir pemerintah tidak tinggal diam ya, artinya berdasarkan penyampaian Pak Menko bahwa di sana ada potensi ya pemborosan anggaran 1 triliun lebih per bulan. Artinya kan pemerintah terus melakukan evaluasi dan nanti pada akhirnya ya efisiensi anggaran itu akan terjadi dengan sendirinya kalau pembenahan itu terus dilakukan secara simultan. Jadi kita memberi kesempatan kepada kepala BGN, pimpinan BGN yang baru melakukan pembenahan baik dari tata kelolanya, begitupun refocusing baik itu penerima manfaatnya, begitupun misalnya SPPG atau dapur-dapur yang dianggap selama ini tidak layak atau tidak memenuhi standarisasi, terus kemudian tetap beroperasional. Dan kalau kita disaksikan ya bahwa sesuai penyampaian Pak Menko bahwa di sana harusnya misalnya sampai saat ini jumlah dapur yang beroperasi itu harusnya 21.000, tetapi faktanya kan ada sekitar 27.000 lebih, artinya ada sekitar 6.000 dapur di sana yang berpotensi melakukan pemborosan. Jadi ini terus dilakukan evaluasi secara simultan, dan yakin dan percaya pada akhirnya nanti itu akan berimbas terkait dengan pengurangan anggaran-anggaran yang tidak perlu itu. Oke, saya juga ingin tahu bagaimana fungsi pengawasan DPR selama ini, karena kan kalau kita lihat ya kan ini program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, tentu ini seharusnya menjadi prioritas juga dalam hal soal pengawasan anggaran. Kok sampai Menko Pangan mengatakan ada potensi pemborosan 1 triliun rupiah? Ini menjadi pertanyaan besar tentu saja, di mana program prioritas yang seharusnya juga ada pengawasan yang super prioritas di sana. Kalau kita cermati ya Mbak ya, sejak awal begitu ada kasus kejadian pencopotan pimpinan BGN kami di DPR melalui pimpinan DPR Pak Sufmi Dasko menyampaikan, begitu ditanyai oleh wartawan, beliau menyampaikan bahwa sejak awal DPR telah membuat masukan kepada Presiden, kepada pemerintah, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Artinya itu semua juga yang menjadi pertimbangan Pak Presiden terus untuk kemudian melakukan pembenahan dan pada akhirnya melakukan pencopotan terhadap kepala BGN yang kita lihat. Jadi DPR sebetulnya tidak tinggal diam selama ini, terutama ya Komisi 9 yang bermitra dengan BGN terus melakukan evaluasi terhadap perjalanan kurang lebih 1 tahun lebih ini terkait dengan program prioritas Presiden Prabowo yang menyangkut soal makan bergizi ini. Artinya DPR terus melakukan koordinasi, DPR terus melakukan pengawasan, dan bahkan kalau kita saksikan rapat-rapat kemarin juga di Komisi 9 dengan kepala BGN atau pimpinan BGN yang baru, terlihat jelas di sana ya arah evaluasi-evaluasi yang tentu yang disampaikan oleh wakil kepala BGN pada saat konferensi pers, bahwa di sana bagaimana kemudian programnya dibenahi, terus kemudian anggarannya
terus kemudian harus terus dievaluasi, penerima manfaatnya juga begitu pun harus tetap terus dilakukan perbaikan-perbaikan, terutama betul-betul masyarakat yang membutuhkan. Kita lihat itu ada terjadi perubahan sangat drastis ya semenjak adanya kasus ini, dan saya pikir kita harus terus mengawasi bersama, baik itu masyarakat seperti pegiat-pegiat yang konsen mengawasi MBG ini, dan begitu pun DPR juga harus terus tidak boleh berhenti ya walaupun misalnya sudah ada pergantian, kita juga tidak boleh berhenti. Jangan dipikir adanya pergantian terus kemudian bahwa otomatis ada perbaikan, makanya pengawasannya harus diperketat lagi agar pimpinan BGN yang baru ini terus bekerja maksimal. Oke, terakhir saya ingin ke Mas Agus. Mas Agus, ini kan kalau kita lihat ya, niatnya baik begitu ya untuk bisa memberikan makanan asupan gizi yang sesuai dengan standar kepada anak-anak Indonesia untuk bisa menciptakan Indonesia emas ke depannya. Tidak ada yang salah dari program ini begitu ya, dalam hal ini adalah tapi harus ada pengimplementasian yang lebih optimal dalam program yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, MBG. Nah, tentu perlu ada dalam tanda kutip ya, upaya prioritas juga dalam hal pengawasan karena ini melibatkan uang negara. Dalam hal ini adalah uang rakyat untuk rakyat kembali. Apa pesan atau masukan dari MBG Watch terkait dengan hal ini, termasuk juga soal fungsi pengawasan DPR, masukannya dari Anda, Mas Agus, terakhir. Terima kasih Mbak Adisti. Ada 3 poin Mbak yang perlu kami tekankan di sini. Yang pertama adalah untuk segera dilakukan audit investigatif gitu ya, oleh teman-teman BPK, oleh teman-teman KPK dan juga kawan-kawan BPKP begitu. Kenapa? Karena lagi-lagi memeriksa program ini kan sudah 1,5 tahun kurang lebih begitu ya, dan transaksinya harian loh Mbak. Bukan transaksi yang bulanan, tapi benar-benar harian begitu. Yang tentu berpotensi inefisiensi begitu. Kenapa? Tidak sedikit makanan yang kemudian terbuang begitu ya. Karena menunya tidak enak begitu ya, terdampak keracunan dan seterusnya begitu. Dan keduanya adalah dari konteks keterbukaan informasi dalam proses pengadaan barang dan jasanya begitu. Kita tahu persis bahwa tiga pimpinan BGN ini ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya adalah soal pengadaan barang dan jasa. Hilangkan semua pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi anak. Buanglah istilah pengadaan motor, pengadaan tablet, dan yang nggak penting-penting itu dibuang aja, nggak usah pakai begitu. Karena kan faktanya kalau kita lihat setidaknya potret 2025 ya, dari 2.400-an rencana umum pengadaan, kami memotret 1.100 pengadaan gitu. Dan 1.100 pengadaan itu 56% itu untuk persiapan program. Beli ompreng, beli kendaraan dan seterusnya. Tidak langsung untuk pemenuhan gizi begitu. Dan keduanya adalah buka vendornya. Vendor apa? Vendor untuk distribusi bahan baku gitu ya. Vendor-vendor penyedia bahan baku ke publik. Tujuannya apa? Agar tidak dimonopoli. Siapa yang monopoli? Ya para kelompok elit begitu. Kan ini yang terjadi di lapangan sebetulnya kan. Saya punya yayasan, keluarga saya juga punya penyedia beras dan seterusnya. Ruang-ruang ini perlu dipersempit begitu. Tadi abangnya sampaikan gitu. Perlu ada pengawasan yang ketat gitu. Ya sudah, kalau memang ini kesepakatan, mari kita bikin atau mari kita buat atau mari kita sepakati untuk melembagakan pengawasan dari kelompok masyarakat sipil begitu. Jadi ketika bicara soal pelembagaan pengawasan publik, outputnya adalah aplikasi. Kan itu yang dibuat oleh BGN gitu. Kenapa tidak dilembagakan saja di setiap dapur SPPG ada tim pengawas. Siapa tim pengawasnya? Masyarakat penerima manfaat. Tujuannya apa? Agar lebih ada dorongan dari kelompok masyarakat sipil dan dalam ini adalah penerima manfaat untuk mengusulkan apa? Mengusulkan menu, melakukan pengawasan. Kalau terjadi keracunan, ada terjadi KLB, masyarakat juga ikut terlibat dalam melakukan evaluasi dan seterusnya.
Buat pertemuan rutin 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, forum konsultasi publik. Tentukan indikatornya. Di SPPGA misalnya kami melayani 1.000, katakanlah begitu ya, 1.000 penerima manfaat. Ini indikator awalnya ya. Ini saya lagi bukan orang gizi, tapi kalau misalnya dalam berat badan misalnya sebelum diintervensi berat badannya 30, tapi setelah diintervensi berat badannya naik begitu ya. Indikator seperti ini nggak ditentukan oleh Badan Gizi Nasional. Begitu. Ini kan persoalan utamanya begitu. Maka tadi rekomendasi kami adalah stop dulu deh. Ini kan menjelang libur sekolah. Ya. Stop dulu programnya begitu, 30 hari gitu. Perbaiki semua tata kelola, tentukan indikatornya. Gitu. Buat risiko korupsinya. Kalau ada korupsi, mitigasinya gimana? Kalau terjadi KLB, mitigasinya seperti apa? Apakah kemudian warga terdampak keracunan itu ada pemulihan begitu ya? Kalau terjadi di daerah A atau daerah B begitu, siapa yang tanggung jawab? Kan selama ini pemerintah daerah, Mbak. Begitu kira-kira. Terima kasih. Oke, termasuk juga soal ini kan kita harapkan juga sirkulasi ekonomi bisa berjalan di masing-masing daerah. Apakah ada kemungkinan bisa melibatkan juga kantin-kantin sekolah yang selama ini juga bisa memprovide dari anak-anak masing-masing sekolah. Kita juga harus tahu juga apakah selama ini petani-petani di daerah-daerah ini juga terbantu dengan adanya program makan bergizi gratis karena sirkulasi ekonominya juga berjalan. Tentu banyak sekali evaluasi yang harus segera dilakukan begitu ya, apalagi ini menjadi momentum yang pas ketika ada kegiatan belajar mengajar libur, kita harapkan juga evaluasinya juga tetap berjalan begitu ya, bisa dilakukan secara optimal termasuk juga dari DPR RI terkait dengan fungsi pengawasannya. Terima kasih anggota Koalisi MBG Watch Agus Sarwono telah bergabung bersama kami, dan juga ada juru bicara dari Partai Gerindra yang juga merupakan anggota Komisi 2 DPR RI, Bung Bahtera Banong juga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Mbak Disti. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Di tengah menuju penandatanganan kesepakatan damai Amerika Serikat Iran,